Buku Yohanes itu setebal ini nih. Buku Yohanes itu setebal ini. Ya kan? Belum lagi 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2, 2 Yohanes 1 dan seterusnya. Tebal kali buku Yohanes itu. Dan mau tahu teman-teman sekalian, buku Yohanes itu ditulis di antara tahun 90 sampai tahun 100. Yesus mengajar dan menamatkan ajarannya di tahun 33. Berarti ada masa Yohanes si idiot, berdasarkan dalil itu, Yohanes si idiot dan si buta huruf menyimpan di memori otaknya buku setebal ini. Isinya ada di otak, nanti dituliskan di tahun 90-an. Kira-kira bisa nggak diterima logika sehat manusia? Ada orang buta huruf, ada orang idiot mendengarkan Yesus di tahun 33 menjelaskan isi Bible setebal ini, dan si idiot ini nanti menulisnya di tahun 90-an, di tahun 100. Bagaimana coba? Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu disimpan di otaknya si idiot ini, di tahun 100 baru dia tulis. Sebenarnya yang idiot yang mana? Murid Yesus yang bernama Yohanes berdasarkan kisah pewarta 4:13 ini, atau yang tadi yang idiot? Melihat betapa Islam itu indah, yang dihujat, dihina, direndahkan oleh orang-orang kafir. Begitu ada perdebatan antara agama Islam dan Kristen, ternyata wakil Kristen kan penyok, kan penyok semua kayak begini kan, nggak ada dayanya orang-orang kayak gini, nggak ada ilmu, cuma modal congor. Bangsa Gustri kemarin. Orang Islam itu masuk ke Komal ini mau melihat penderitaan lawan debat Bang Suma yang begitu tersiksa menghadapi Bang Suma gitu loh. Itu tujuannya. Jadi jangan diganggu. Murid Yesus bukan murid. Nah ini lagi. Jaringanmu itu putus-putus. Yang nulis kitab Yohanes itu siapa? Makanya saya turunkan karena jaringanmu putus-putus. Ya, bentar. Nah. Kau tuh takut lawan semua tuh dari kemarin. Apa yang saya takutkan samamu? Ilmu nggak ada. Itu masih kayak gitu. Siap. Jaringannya tidak bagus jaringan. Kamu beli jaringan dulu lah. Tulis kitab Yohanes itu siapa? Kau jangan tendang saya. Kau kalau kalah ngomong, kau selalu begitu Juma. Tidak diketahui siapa penulis Yohanes, tidak diketahui siapa penulisnya. Buku Matius tidak diketahui siapa penulisnya. Bukan murid Yesus. Ibrani tidak diketahui. Bukan. Bukan murid Yesus ya. Oke, baca nih. Bukan. Baca. Kan berapa kak? Apa lagi? Baca apa ya. lagi? Baca ya. Apa? Baca. Ya, kau tinggal baca. Apa itu? Tinggal kau sebutkan. Ya, baca nih. Apa itu? Ya, Yohanes 21 sebenarnya ayat 20 ya. Ayat 20. Tapi sambung aja. Kan udah jelaskan tadi kan yang bersandar di ini Yesus kan. Lalu ayat 21 di ayat 24 katakan begini. Dengar ya. Dialah murid lo ya. Dialah murid. Dialah murid. Saya mau tanya. Dia tidak mengatakan akulah murid. Saya mau tanya, murid itu murid Yesus bukan, saya tanya. Iya, murid Yesus, tapi bukan penulis. Ya udah. Loh. Coba kau baca lengkap. Coba baca lengkap dulu. Terus, Dialah murid. Coba baca lengkap. Ya. Matius 21 nomor 24. Ya. Coba. Dengar. Yohanes 21 silakan. Ya, dialah murid. Ini kau jangan sangka lagi nih, udah jelas ini. Dialah murid. Justru itu yang membuktikan. Kau jangan ngomong dulu, kenapa kau takut? Diam kau. Dialah murid silakan. yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah apa? Baca. Yang telah apa? Baca sendiri. Yang telah menuliskannya. Nah. Tepuk tangan kalau gitu. Oke. Pinter kau sekarang. Siapa? Oke, saya jelaskan. Aku tanya sama kamu sekarang. Yang ada di situ keterangannya, yang menuliskan kitab Yohanes murid Yesus bukan? Bukan. Itu masih tertulis, masih kau sangkal. Memang kau kau kasih tahu samamu. Boleh saya jelaskan itu biar kau paham. Siapa yang nulis? Oke, silakan. Oke. Kau lihat itu kalau Yohanes yang menulis buku Yohanes ini ya. Iya. Dia mengatakan dialah murid. Dialah murid itu maksudnya apa? Iya.
Ya. Penulis Ku kasih atau orang tahu. lain? Oke. Ku jawab ya. Ku potong dulu ya, dikit. Iya, iya, iya. Kamu tahu nggak dalam bahasa namanya berbahasa itu macam-macam jenis bahasa. Oh, mulai ngaco. Ada baca kiasan. Oh, mulai Bisa nggak ngaco. kamu ngomong sama anakmu sendiri? Nah, siapa yang telah membesarkanmu? Dia yang telah memberikan kamu makan dari kecil. Maksudnya kan dirimu bisa nggak? Bukan begitu. Baca satu konteks. Baca satu Itu konteks. karena otakmu nggak ngerti berbahasa. Baca satu konteks. Dia penulis ini penulis ini sedang mengatakan dialah murid yang telah memberi kesaksian tentang semuanya dan telah menuliskannya, dan kita tahu. Kita itu siapa? Saya mau tanya samamu sekarang. Itu Bisa kita. nggak Coba seseorang- kata kita tahu. Dengar saya ngomong. Kita Bisa nggak tahu. seseorang merendahkan Bisa. dirinya? menunjukkan dirinya. Seakan-akan ada Bisa, orang ketiga. tapi Ngerti bahasa itu berbeda. nggak? Bisa, Kenapa kau takut? Dari tapi saya ngomong. berbeda. Kenapa Tapi kau takut? berbeda dalam hal penulisan buku Yohanes itu beda. Namanya bergaya bahasa. Nenekmu kiper. Kenapa Untuk hanya dalam satu data itu? Makanya kau nggak ngerti. Kenapa Untuk hanya dalam bergaya satu kata bahasa. itu? Seakan-akan dia Kenapa? bukan diri sendiri. Kalau dia menggunakan gaya bahasa seperti itu, kenapa enggak seluruhnya atau minimal 2? Itu Kenapa keterangan. kau atur? Loh, karena saya membaca. Itu kerendahan hati Yohanes. Nggak seperti Alah, dirimu. pandai-pandaian. Dan bahasa orang hebat. Dan kita tahu bahwa Oh, kesaksiannya mau tanya itu sama benar. sekarang. Ini penulis orang ketiga nih. Dengar. Dia menerima Aku mau tanya kesaksian-kesaksian dari Yohanes, lalu kemudian dia mengatakan Sekarang- dialah murid yang telah menuliskannya. Dan kita tahu, kita di sini penulis Ya. memasukkan dirinya Ya. sebagai penulis dan juga Ya. sebagai orang lain. Tapi Ya. bukan sebagai yang membawa kesaksian itu. Baca itu. Salah. Otakmu terbatas. Kujelaskan boleh? Kujelaskan boleh nggak? Boleh kujelaskan nggak? Silakan. Kata-kata ini menjelaskan bahwa Yohanes adalah pribadi yang rendah hati. Seakan-akan memakai orang ketiga. Itu asumsi. yang pertama. Tunggu dulu sebentar. Asumsi Kata doang. kita itu, dengar dulu. Kata kita itu mewakili bahwa mereka tuh tidak satu yang memberikan kesaksian itu, melainkan banyak orang. Paham gak di situ? Makanya kau ini udah jelas loh. Di sini ini murid Yesus yang menulis, yang menyaksikan. Nggak ada murid Kau masih sangka. Nggak ada Kau murid masih Yesus sangka di situ juga. menulis. Gila kau Itu tuh, orang gua tahu. ketiga. Itu orang Aduh. ketiga yang menulis. Itu orang Udah ketiga. jelas di sini. Dialah Sekarang aku mau tanya murid lagi. yang memberi Sekarang- kesaksian. Dialah Oke. murid yang memberi Ya. kesaksian Ya. Bisa gak dirimu tentang jadi orang semuanya ketiga? ini. Bisa gak tentang dirimu semuanya jadi orang ini. ketiga? Jawab. Kalau penulis Yohanes Bisa itu nggak orang kamu ketiga, berbahasa dengar. jadi orang Bisa, ketiga? Bisa nggak? bisa, Jawab. bisa. Ya udah kau ngerti berarti itu. Nah, tapi dalam konteks penulisan Bible Yohanes itu tidak menggunakan narasi seperti itu. Itu Kenapa narasi kau yang jujur. atur? Loh, itu begitu, faktanya begitu. Itu pemahamanmu. Ya, memang pemahaman saya berdasarkan apa yang tertulis, bukan seperti kamu. Kamu asumsi. menafsirkan ayat Oh, nggak semau bisa otakmu dong. sendiri. Tidak bisa. Makanya Itu kau nggak data. akan bisa menyesatkan Itu data. orang-orang macam saya begini, Dialah Juma. murid. Dialah murid. Oke, nggak apa-apa sekarang saya mau tanya samamu, ya. Dialah murid. Itu pendapatmu dan ini pendapat saya betul, oke? Sekarang saya Ya. mau tanya, langsung to the point. Oke. Oke. Yang menulis kitab Yohanes itu murid Yesus atau bukan? Bukan. Lah ini berarti ini tertulis apa di sini? Bukan. Faktanya. Dia orang Dalilnya? ketiga. Saya mengatakan dia orang ketiga. Saya ulangin ya, saya bacain lagi sekali lagi ya. Silakan, Baca, silakan. baca. Silakan. Mau kau Baca ya, putar baca. balik sampai Udah jelas, manapun. udah jelas nih. Nih. Nah, kalau otakmu mah nggak silakan. mau percaya nih. Silakan. Dengar. Silakan. Dialah murid. Perhatikan ya, teman-teman perhatikan Iya, ya. silakan. Perhatikan ya, teman-teman ya. Dialah murid yang memberi Iya. kesaksian tentang semuanya ini dan Iya. yang telah menuliskannya. Iya. Jelas. Dan kita Terus? tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi saya mau tanya, berdasarkan ayat yang kita baca ini, yang memberi kesaksian dan yang menulis murid bukan? Yang memberi kesaksian murid, yang menulis bukan. Teman-teman lihat Hey. ya, betapa gilanya si Juma ini. Jelas ya, di sini saya sudah bongkar dia. Dia menafsirkan ayat Alkitab semaunya dia sendiri. Oke. Semaunya sendiri. Boleh saya buktikan? Ku kasih Boleh tahu saya buktikan? samamu ya.
setiap ayat yang kau baca tidak akan pernah, tidak bisa saya sangkal semuanya. Dengar, bisa aku telanjangi semua cara otakmu berpikir. Oke, Mana? baik. Gak ada Oke, yang bisa baik. disesatkan. Baik, Teman-teman, baik, Kristen, baik. siapa yang mau tahu kebenaran, DM saya nanti, Baik. ya. Oke, baik. Sesatnya Dengarkan siapa saya. orang ini? Ya, Mau dengar saya atau kau mau turun? silakan, silakan. Oke, baik. Lukas menulis murid Yesus yang bernama Yohanes itu buta huruf dan idiot. Ayat Kau mana? baca buku Yohanes ini. Yohanes, belum lagi kalau kita bercerita 1 Yohanes, 2 Yohanes. Bagaimana seorang idiot bisa menulis? Ayatnya Idiot. mana? Di Kisah Ayatnya Para Rasul mana? 4, Kisah Para Rasul 4 Ayat nomor yang mana? Biar aku 13. telanjangi kau itu juga, tentang ayat itu juga. Ayo buka, baca. Kau yang buka ke ayat. Kau yang bacain. Ayo biar aku telanjangi sekarang. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Baca, Ketika baca, sidang baca, itu baca. melihat ketika Ya. sidang itu Ya. melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Ya. Oke? Ya. Ya. Yohanes di situ diceritakan dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang yang buta huruf dan idiot. Ayatnya mana? Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Kuping. Oke. Kubacain ya. Kuping. Kubacain Ya, boleh. Aku telanjangi lagi kalau hari ini ya. Bila boleh. Kisah 4 ayat berapa tadi? 30? Kok jadinya ke 30 ya? Gimana aku tahu kan kau ngomong cepet-cepet tadi. Kisah berapa? 4 nomor 13. Oke, 13 ya. Aku bacakan ya. Oke, saya Ya. buka juga ya. Ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa itu tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya. Saya mau tanya samamu, kata Ya. terpelajar itu apakah pasti buta huruf? Tidak terpelajar buta huruf. Kita masuk ke original teksnya. Kita masuk ke original teks. Kita masuk ke original teksnya. Kita masuk ke original teksnya. Aku tahu kau mau lari kemana. Diam dulu. Kita dengar masuk ke bahasa Yang kedua. aslinya. Lalu aku mau tanya samamu kedua. Nih, kau belajar mumpung kau ada di Komal sebelum saya turunkan, tak ajarin Kenapa caranya kau belajar. takut nyet saya? Nih, Kau tak tuh gak ada ajarin. apa-apa nih cuma. Jangan sombong, Dek. Tendang saya lagi. Jangan sombong. Mau Jangan tendang sombong. saya lagi. Gak ada Jangan isinya sombong. kau tuh. Nih, Kalau tidak nih, terpelajar, apakah itu? Nih saya ajarin dek ya. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Nih kita lihat ini original teksnya nih. Tidak terpelajar. Oke. Tidak terpelajar artinya di sini ketika dikatakan tidak terpelajar, sorry. Ini kita klik ya, tidak terpelajar ya. Nih ya. Tidak terpelajar. Nih, klik. Bahasa Yunaninya agramatos. Agramatos itu apa? Apa agramatos? Nih. Buta huruf. Aduh, kenapa kalian kalau udah kalah sama saya mute begini Nih, kalian takut nih. ya? Ini Makanya apa ini? orang Kristen jangan pernah masuk ke sini dibodohin semua sama orang ini. Saya Ini kasih apa ini? tahu. Iya. Buta huruf. Itu kata arti itu saya kasih tahu. Tidak Buta huruf. terpelajar itu bukan berarti mutlak seperti itu. Nih, ini tidak nggak? terpelajar buta huruf. Oke. Jadi dia Saya tidak mau terpelajar tanya kamu dan buta. sekarang. Tunggu sabar dulu. Dan dikatakan tidak terpelajar dan mereka keduanya sebagai pengikut dan dikatakan di sini mereka tidak Ya. terpelajar, Ya. tidak terpelajar dan juga mereka adalah tidak terpelajar dan mereka awam. Nah, kita lihat. Ah. Awam di sini dikatakan apa dalam bahasa Yunaninya? Sabar. Awam itu apakah idiot? Coba teman-teman perhatikan kata-kata dia nih. Cara dia menipu orang seperti begini nih. Perhatikan nih. Oke. Ayat dia Sabar makan. dulu. Sabar Ya. dulu. Tidak. Nih. Ini. Tidak terpelajar bahasa Yunaninya apa? Idiot. Kurang paham. Tuh. Orang biasa nih, idiot nih. Idiot. Nih. Idiot. Jadi tadi itu buta huruf dan idiot. Nih. Oke ya, saya tidak mengada-ngada ya. Nih.
Ini bahasanya nih, ini kitabmu nih yang menjelaskan itu tuh. Nih, tidak terpelajar dan awam. Nih, awam. Yohanes di sini dikatakan awam nih, awam. Awam kita ketik awam, apa jadinya? Idiot. Udah ya, jadi Yohanes disebut idiot. Jadi dia buta huruf dan idiot. Itu murid Yesus. Di mana pengertian orang awam itu idiot? Jawab. Itu tadi original teksnya, bahasa Indonesianya Kamu itu ditulis orang awam. Kamu tuh secara orang kekristenan, kamu lihat masalah kitab suci orang Kristen, kamu tuh orang awam. Bahasa Tapi kamu nggak Yunani, idiot. bahasa Apa itu? Yunaninya idiot. Itu artinya beda. Makanya Apa kalau beda. idiot itu artinya apa? Saya mau tanya sama kamu sekarang. Bertanya Idiot lagi. apa maksud itu? Nah, oke. Idiot itu artinya apa? Tunggu sebentar. Idiot itu Idiot yang artinya kau maksud itu apa? Coba aku tanya sama kamu. Idiot itu Idiot yang kau maksud itu apa? Jawab. Blow on. Kalau orang blon bisa gak ngomong di depan banyak orang? Ya maka dari itu bukan Yohanes. Yang nulis ini bukan Yohanes. Karena Yohanes diberitakan Udah jelas-jelas tadi murid loh. murid ini yang menulis Yohanes menceritakan tentang Bagaimana si kau bisa idiot. bilang Yohanes itu bukan murid, sedangkan dia murid Yesus yang pertama? Saudara, penulis Yang kedua, penulis buku Yohanes ini menceritakan tentang murid Yesus yang buta huruf dan idiot. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa pengarang buku Yohanes itu adalah murid Yesus yang bernama Yohanes. Bagaimana mungkin seorang murid yang idiot dan buta huruf menulis kitab? Kalau debat itu udah kalah. Bagaimana seorang idiot menulis kitab? Mute lagi, bentar lagi saya ditendang nih. Bagaimana seorang idiot menulis kitab? Makanya kalau orang Kristen mau belajar Alkitab jangan di sini, ini penyesat kelas wahid ini. Bagaimana caranya orang idiot menulis kitab? Ini sudah tahu. Bagaimana seorang idiot buta huruf, idiot menulis kitab itu gimana ceritanya? Nggak mungkin. Mana ayatnya buta huruf? Tadi itu yang kutunjukkan Kisah Para Rasul 4:13 itu bukan Tidak terpelajar itu ada hubungan gak dengan buta huruf? Jawab. Tidak terpelajar kan bahasa Yunaninya. Astagfirullahaladzim. Tidak terpelajar itu bahasa terjemahan Lembaga Bible Indonesia. Tunggu sebentar. Nih, saya buka lagi kalau gitu. Itu bahasa ya. kata itu pengertiannya banyak Juma. Iya, terserah kau. Saya hanya membahas kitabmu nih, ketunjukkan ya teman-teman. Biar orang ini sehat. Kita jangan mau ditipu. Nih. Saya paling ribet memang, nggak cocok memang saya buka data ini ya teman-teman ya. Kisah Para Rasul nih. Kisah Para Rasul 4:13. Kita tengok terjemahannya, kita langsung masuk ke bawah. Ini dikatakan nih, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya tidak terpelajar kan ya. Nah, kalau di terjemahan tidak terpelajar, tidak bersahaja dan juga disebutkan di situ sebagai orang yang awam. Nih, tidak terpelajar, nih ya, orang yang tidak terpelajar dan awam. Nah, kita klik tidak terpelajar ini. Nih. Bismillah. Tidak terpelajar. Nih. Agramatos artinya buta huruf. Ini kan? Buta huruf kan? Nah, sekarang kita kembali. Tidak terpelajar dan awam. Kita lihat di sini. Nih. Ini awam nih. Tuh. Tidak terpelajar dan awam. Nih, kita klik lagi. Awam. Idiot. Nih, kurang paham.
Orang biasa. Nih, orang idiot. Nih. Sudah jelas kan? Jadi murid Yesus dikatakan di Kisah Para Rasul ini sebagai orang yang awam, yang tidak terpelajar. Kita bukan mengada-ngada, maka muncul pertanyaan ketika dipaksakan. Yohanes 21:24, dialah murid yang dialah murid yang telah menuliskan semuanya ini, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti yang sedang menulis ini bukan si idiot, bukan si buta huruf. Begitu. Nah, bagaimana ceritanya? Yesus mengatakan begini. Dengarkan ya teman-teman. Yesus mengatakan, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Buku Yohanes itu setebal ini nih. Buku Yohanes itu setebal ini. Ya kan? Belum lagi 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2, 2 Yohanes 1 dan seterusnya. Tebal kali buku Yohanes itu. Dan mau tahu teman-teman sekalian, buku Yohanes itu ditulis di antara tahun 90 sampai tahun 100. Yesus mengajar dan menamatkan ajarannya di tahun 33. Berarti ada masa Yohanes si idiot, berdasarkan dalil itu, Yohanes si idiot dan si buta huruf menyimpan di memori otaknya buku setebal ini. Isinya ada di otak, nanti dituliskan di tahun 90-an. Kira-kira bisa nggak diterima logika sehat manusia? Ada orang buta huruf, ada orang idiot, mendengarkan Yesus di tahun 33 menjelaskan isi Bible setebal ini, dan si idiot ini nanti menulisnya di tahun 90-an, di tahun 100. Bagaimana coba? Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu disimpan di otaknya si idiot ini di tahun 100 baru dia tulis. Sebenarnya yang idiot yang mana? Murid Yesus yang bernama Yohanes berdasarkan Kisah Pewarta 4:13 ini, atau yang tadi yang idiot? Ku bilang saya belajar puluhan tahun, saya belajar Bible. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible. Jangan ragukan. Ya. Belum lahir orang yang bisa menghadapi saya untuk membahas Bible ini. Belum. Saya nggak main-main. Dikatakan idiot, tapi tidak ditulis di abad orang idiot aja nih. Ketika guru menjelaskan di depan kelas, si idiot menulis, gurunya mengatakan gambar burung, dia gambar apa? Dia gambar gunung. Untung kalau gunung digambar. Itu orang idiot. Jadi bagaimana mungkin seorang idiot menghafal begitu tebal bukunya dan nanti dituangkan hafalannya itu di atas kertas ketika tahun 100. Halo Bang Juma, selamat sore. Sore Saudara Immanuel. Apa saya matiin kamera biar diselesaikan dulu Bang? Enggak, udah aman. Dari mana ini? Protestan, Katolik? Dari Protestan Bang. Oke, adik nyalain lampu dek. Saya ya, gelap ya? Enggak, di tempat saya yang gelap. Udah mau maghrib soalnya. Iya, silakan. Mungkin saya mau minta abang jelaskan lah, maksudnya pengikut Yesus palsu, jadi apa dasarnya, alasannya, mungkin saya dengar dulu lah Bang. Oke. Yesus mengajar itu, sempat hilang ajarannya ketika dia masih kecil, masih bayi, sampai usia 12-13 tahun itu nggak ada ajaran. Hanya diceritakan kisah-kisah beliau. Beliau lahir di Palungan, kemudian dibawa ke Mesir, lalu balik lagi, dia di Bait Suci, bla 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 dan seterusnya. Kisahnya dia hilang di angka usia 14 tahun sampai 29 tahun. Nongol kemudian di usia 30 sampai 33. Ketika dia nongol, dia mengajar sebagai seorang praktisi Taurat. Pekerjaan-pekerjaan dia lakukan adalah pekerjaan seorang pelaku Torah. Kegiatan-kegiatannya kegiatan pelaku Torah.
Aktivitasnya adalah aktivitas seorang pelaku Torah. Ajarannya, ultimatum yang disampaikan dia kepada murid-muridnya agar menekankan perilaku keagamaan murid sebagai seorang praktisi Torah. Kesimpulannya, Yesus dan pengikutnya adalah praktisi Taurat. Lalu kemudian di dunia barat muncul sebuah sekte agama baru bernama Katolik, nanti turunannya Protestan, dan seterusnya, yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus ketika Yesus jadi seorang guru. Nah, sederhananya gini, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ini pengikutku, mengikuti aku. Ketika aku ke sinagoge beribadah, pengikutku kemana? Beribadah. Ketika aku ke sinagoge beribadah, pengikutku mengikuti aku kemana? Beribadah kemana? Iya. Beribadah, Bang. Ya, beribadah kemana? Kalau ketika aku ke sinagoge Mikdas, maka pengikutku berbondong-bondong kemana? Jadi Yesus ya Bang ya, ke sinagoge gitu abang tanya ya. Iya, iya. Ya, ya pasti kan pada saat itu Yesus lahir dalam tradisi dan agama Yahudi. Ya pasti ya ke sinagoge ya Bang. Pengikutnya kemana? Ya ke sinagoge juga kan. Oh, ke sinagoge. Yahudi ya. Sudah jelaskan di sini. Udah terlihat aura-aura pengikut palsunya kan? Oke. Nah, setelah Yesus dalam posisi ngajar kepada kaumnya, Yesus ditanya oleh murid, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Kan kamu sudah mau berangkat nih." "Iya." "Kalau kamu yang datang, apa tandamu?" Yesus mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Jadi memang ada penyesat mengatasnamakan Yesus yang menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, "Jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Seluruh pekerjaan yang Yesus lakukan, Bung, dari A sampai Z, kalau kita kumpulkan dan kita praktekkan, maka akan nampak sebagai Yahudi. Tidak ada nampak seperti yang Anda praktekkan hari ini. Oke. Maka ketika Boleh saya dikatakan, ya respon silakan. Bang Juma ya. Silakan. Terima kasih banyak ya penjelasannya, saya Silakan. apresiasi, Bang. Silakan. Bang Juma kan anggap kalau Yesus itu kan kayak yang seperti Bang Juma omong. Pertanyaan saya, yang saya pelajari, pernahkah ada Yesus yang seperti itu bisa dinubuatkan? Bahkan dari zaman-zaman yang kami percaya di dalam Perjanjian Baru sudah ada gambaran-gambaran yang menjelaskan tentang Yesus. Kalau memang dia palsu, dia sesat, kenapa ada gambaran-gambaran tentang dia nanti nih yang akan lahir nih, yaitu Yesus ya. Silakan Bang. Ya, Yesus yang asli itu kan tadi saya sudah jelaskan, memang ada lahir Mesias, juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Cara beliau memberikan tata cara selamat yaitu mempraktekkan hukum Torah, menerima dirinya sebagai Mesias, dan mengajarkan apa yang diajarkan oleh dia kepada Bani Israel. Itu yang asli tuh. Ini Bang Ju. Mas Jadi, dong. Itu Yahudi aja gitu. Yes, karena dia sendiri mengakui bahwa aku diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Itu pengakuan dirinya sendiri. Oke. Terus kenapa orang Yahudi tidak mengakui dia, bahkan tidak percaya dia, Bang? Nah, orang Yahudi itu bukan takaran. Bang Jumak, Bukan takaran Yesus benar atau Yesus tidak benar. Mereka menolak Yesus karena mereka tidak ingin misi penyelamatan yang Yesus lakukan itu berhasil. Mereka tidak ingin orang selamat. Makanya iblis menghentikan misi penyelamatan Yesus yang dilakukan Yesus untuk kaumnya Bani Israel.
Baik, tapi kontras loh Bang, yang Bang Zuma jelaskan untuk datang kepada orang Yahudi. Sedangkan Bang Zuma tahu sendiri kan Mesias orang Yahudi itu sebenarnya seperti apa. Nah sedangkan Bang Zuma bilang Yesus itu datang kepada orang Yahudi, untuk orang Yahudi, Mesias orang Yahudi. Nah Yesus yang seperti ini. Jadi kan kontras maksudnya gitu Bang. Masa sih Apanya ini yang datang kontras? untuk orang Yahudi? Yesus Kan datang Mesias untuk orang Yahudi. Orang Yahudi kan bukan seperti itu kan, yang datang lahir jadi manusia, lemah. Itu kan kontras sebenarnya dengan Mesias yang orang Yahudi harapkan, yang sebenarnya datang dengan tangan besi, mengacaukan yang jahat-jahat gitu. Ya itu silakan, derita Bang. mereka. Itu derita mereka ketika mereka kemudian menolak Yesus. Yang pasti Yesus memperlihatkan bukti kalau dia adalah Mesias. Malaikat juga mengatakan pada hari ini telah lahir bagi kalian Bani Israel seorang juru selamat, Mesias Tuhan, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu tidak salah itu, cuman mereka memang tegar tengkuk, mereka memang suka menolak apa yang Tuhan berikan. Jangankan pada zaman Yesus, masa Musa aja mereka masih menolak Yesus, Ya. menolak Musa, apalagi Setuju, sama Bang. Yesus. Nah, jadi bukan di situ poin bahasannya. Poin bahasannya adalah Yesus datang kepada kaumnya, mengajarkan kaumnya untuk menjadi seorang Yudaisme, bukan menjadi seorang Katolik atau Protestan. Boleh Tuh. ada datanya Bang, kalau Yesus datang untuk mengajarkan sebagai Yudaisme. Bukannya kan di dalam Al-Quran kan Yesus datang, ada yang bilang menggenapkan hukum Taurat, bahkan Yesus datang menentang hukum Taurat, misalnya bukan sunat yang seperti begini atau apa, bahkan ajaran-ajaran murid-muridnya pun juga kan bertentangan dengan hukum-hukum Taurat. Nah kalau memang Yesus datang untuk mengajarkan semuanya untuk jadi Judaisme, kenapa Yesus mengajarkan hal-hal yang tanda petik bertentangan dengan hukum-hukum Judaisme? Tidak ada Yesus mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Yudaisme, nggak ada. Oke, misalnya 10 perintah Allah, Yesus datang Heeh. Di yang mana Yesus bikin- membatalkan itu? Nggak pernah Yesus batalkan. bukan membatalkan, tapi kalau abang biasanya saya baca dan saya pelajari kan banyak tuh kontradiksi, misalnya Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Itu kan kalau di dalam hukum tradisi Yahudi kan nggak boleh ada kerja-kerja, bahkan penyembuhan di hari Sabat. Itu kan sudah bertentangan dengan ajaran-ajaran Taurat. Nah, Yesus datang untuk mengajak mereka kemudian pada hukum itu. Enggak Bang. Yesus, Kalau Yesus mengajar pada hukum itu, otomatis Yesus mengikuti hukum. Tapi Yesus menyembuhkan misalnya orang lumpuh di hari Sabat. nah itu dijawab bertentangan. sama Yesus itu sendiri di Matius 15 itu. Bukankah di dalam kitab Tauratmu pun dikatakan bahwa jangan kamu makan makanan yang dipersembahkan untuk berhala, tetapi Daud memakannya. Kenapa? Ya. Itu ada pengecualian. Itu ada pengecualian kepada Mesias yang diutus oleh Tuhan. Itu ada pengecualian. Yesus melakukan pengobatan pada hari Sabat itu karena dia pengecualian. Dia adalah utusan Tuhan. Saya ikut Bang. Hukum yang datang kepada mereka itu adalah hukum yang mengikat umatnya. Belum tentu mengikat Yesus itu sendiri. Begitu juga Daud. Oke, pertanyaannya Bang, kalau Yesus datang mengajar bahkan sampai yang seperti Abang Juma bilang, saya yakin Yesus tidak akan disalib. Yesus disalib itu karena faktor politik. Sebelum faktor politik, kenapa dia dilaporkan sehingga masuk untuk disalib? Iya, karena banyak orang yang percaya kepada dia. Bukan karena bukan hanya orang yang percaya saja, karena banyak hal-hal yang merusak dan mengganggu aktivitas orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya itu Misalnya, dia faktor politiknya aku bilang. betul, faktor sudah. politiknya, Terus- bukan seperti yang abang bilang karena Ya, kedudukan terus dan lain. kenapa? Terus kenapa kita ribut di situ? Kenapa nggak ribut tentang Kristen dan Katolik? Dari mana Kristen Katolik ini hadir? Kan abang yang diskusi kalau Yesus datang untuk mengajarkan Ya memang tentang gereja sinagoge. dia Nah, sendiri yang mengajarkan begitu kok. betul, tapi kalau Yesus ajarkan itu, saya jelasin ke Bang, Yesus tidak mungkin disalib Bang. Yesus itu Kalau bukan abang karena mengajarkan itu. baca di Gimana? Alkitab, Di mana yang saya indikasi Yesus Di mana? akan menuju disalib, Iya, itu itu di dari mana? hal-hal kecil, misalnya Bang, waktu dia menyembuhkan, itu kan mujizat-mujizat awal tuh, misalnya dia menyembuhkan orang sakit itu di hari Sabat, terus disuruh lagi Yesus buat lagi mujizat, terus bahkan tentang hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan, misalnya dia lebih besar dari Musa.
Itu kan Terus orang-orang Yahudi kan percaya Musa itu kan nabi yang paling besar. Nah, Di mana dari dalilnya hal, itu? dari hal-hal itulah ada dalilnya di mana? Jangan cuma modal Oke, congor. Saya, Dalil, saya, dalil. saya buka dalilnya ya Bang ya. Tapi Iya, saya silakan. nggak keluar, tapi kelihatan kayak paus ya. Biar saya bacakan ya. Iya, silakan. Oke. Silakan. Tinggal Paling- Anda sebutkan nanti. Tinggal Anda sebutkan. 1 menit. Iya, silakan. Silakan. Pengikut Paulus memang sok tahu teman-teman, sok tahu, tapi nanti tengok aja sebentar. Kita tunggu endingnya. Kita tunggu endingnya teman-teman. Ya, By the silakan. way, Paulus itu kan mengikut Yesus. Jadi ya sama kami juga pengikut Yesus. Enggak. Jadi Ini lari bukan lagi gereja. ke Paulus lagi. Apa? Ini Kita bukan kan- gereja. Ini kita kan bukan lagi gereja. bahas tentang ini Abang bukan jangan- gereja. Anda Itulah. tunjukkan Ayolah kita dalil. balik lagi lah. Balik ke tema. back Mana to the topic mana lah, Bang. dalil? Oke, Mana oke, oke. dalil? Silakan. Silakan. Dalilnya. Matius 15 Matius 15 ayat 7 sampai 9. silakan. 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 Ayat 33. Apa nih ini? Keturunan ular belut. Apa ini? Yesus Kristus datang untuk mengajarkan kepada murid orang-orang untuk mengikuti ajaran-ajaran Yahudi, pergi ke sinagoge. Kenapa Yesus mengutuk orang-orang Yahudi itu keturunan ular bedudak, yang pada saat itu konotasinya keturunan setan gitu, iblis ya. Silakan, Bang. Apa hubungannya? Anda ngomong kok kayak gak nyambung gitu loh. Nyambung, Bang. Nggak ada nyambung-nyambungnya. Nyambung. Sekarang Apa gini nyambung? kan Apa Abang kasih nyambungnya? narasikan. Ya, Apa Abang ngomong dulu lah, nyambungnya? saya diam dulu lah. Abang ngomong dulu. Ya saya makanya diam dulu. pakai ini. Dengarkan Loh, kuping masuk di sini. Kalau saya nggak pakai itu dari tadi saya nggak bisa diskusi sama Abang. Sekarang kalau cuma modal congor, Oke, pantat saya bebek mute juga Abang ngomong bisa. ya, saya dengar ya. Oke, Silakan. oke, dengarkan. Dengarkan Santai saya. Bang, santai, kita diskusi santai. Santai Jangan juga terlalu- kalau berlebihan blow on itu juga nggak bagus. Itulah namanya kalau debat gini Bang Zuma, ini sedikit-sedikit blow on, tolol padahal ada. Kalau ada nggak nyambung itu namanya blow on. Nggak Bukan nyambung nggak itu nyambung. Abang nggak Zuma nyambung loh itu blow on. yang diskusi dari tadi saya jawab nyambung blow loh. on. Kalau nggak Saya nyambung, minta Abang dalil. Zuma Saya minta dalilnya itu tadi. dalil yang saya kasih loh Bang Zuma. Apa dikatakan di sana di Matius Yang 15 itu keturunan ular apa? bedudak itu kepada siapa? Apa Orang Yahudi. hubungannya? Rabi-rabi. Loh, Ketika berbicara tentang itu, bukan itu yang menyebabkan mereka ingin menyalib Yesus. Inilah kalau blow on begitu jadinya kan? Blow on begitu jadinya. Nggak nyambung. Apa hubungannya coba? Orang-orang Yahudi bahkan mengatakan di Yohanes 10 kan dia katakan, bukan karena pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kami ingin melempari kamu batu. Bukan. Tetapi karena engkau hanya manusia tapi menyamakan dirimu dengan Elohim. Yesus sangkal itu. Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Jangan blow on lah. Jangan blow on, hadapi saya itu jangan blow on gitu loh. Yang kita bahas di sini adalah pengikut Yesus palsu. Anda nggak berani kan, nggak mau kan masuk ke situ? Anda sengaja berputar-putar tentang Yesus dengan Yahudi. Kenapa Anda nggak bahas siapa dia yang ke gereja ini? Malah tadi di awal apa dikatakan? Ya, ketika saya mengatakan pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku, ketika aku ke sinagoge, apa jawabannya? Ya itu masa itu Bang Suma, beda dengan sekarang. Nah itulah kalau cuma modal jidat seperti landasan pesawat, tapi tidak ada isinya, gitu loh. Gak nyambung, gak nyambung Anda diskusi. Cuman modal muka lebar, tapi otak gak ada. Jangan kau turunkan saya lagi Juma. Orang idiot ini lagi muncul. Saudara tolong kalau diskusi itu yang nyambung lah Pak. Nyambung. Nggak nyambungnya di mana? Saya samamu. Nyambung lah sedikit. Itu udah jelas tulis yang nulis itu muridnya Yesus. Ya dan sudah, menulis. ya sudah. Kenapa kau Oke. takut? Saya ikutin. Oke, Yohanes yang menulis. Oke. Nah. Saya ikutin. Nah, Yohanes menulis buku Yohanes itu tahun berapa? sekarang aku mau tanya samamu.
Udah jelas-jelas itu murid Yesus. Saya sudah ngikutin Di bawah ketololanmu. 60. Saya ikuti keblonanmu, keidiotanmu. Keblonan yang mana? Oke, Keblonan yang mana? Keblonan yang Yohanes penulis. Oke. Ya, Pertanyaan ya. saya sekarang, buku Ya. Yohanesmu itu ditulis Ya. tahun berapa? Loh, sekarang kau cari tahun berapa itu? Oke. Kau mau gini loh. Udah jelas-jelas di situ yang memberikan kesaksian dan menulis muridnya Yesus. Di mana Kau murid mau Yesus apa? menulis? Betapa koplaknya otakmu itu. Saya bertanya, pada zaman Yesus memberitakan firman, apakah murid menulis? Saya mau tanya. Itu Kamu jangan sombong di sini. Kapan Jangan sombong. Kapan Kau yang buku sok Yohanes tahu. itu ditulis? Kapan? setelah kematian Yesus. Kapan itu? Setelah kematian Yesus. Iya, kapan? Diperkirakan di bawah antara 0 sampai 60 sampai 90 Masehi. 90 dan 100. Kitab Wahyu juga dituliskan oleh Yohanes katanya. Oke. Tradisi yang digunakan si idiot ini untuk menulis di tahun antara 60 ke 90 itu apa? Oke, sekarang aku mulai samamu ya. Kau framing tentang bertah- idiot. Kan dalilnya yang mengatakan itu. Kenapa kau ditanya, Juma? Kenapa Saya kau ditanya? sedang bertanya, si Ah, idiot saya mau menulis, menulis. dengar. Si aku potong idiot menulis kitabnya tersebut Ya. yang dihafalkan setebal ini, yang diterima dari Yesus dan nanti ditulis di tahun 90 ke 60 ke 90. Itu tradisi apa yang dia gunakan? Diterima dari Yesus. Ulang kata-kata itu. Diterima dari Yesus. Kata-kata bodoh ini. Setelah diterima dari Yesus firman itu, si Firman yang idiot, mana diterima dari Yesus? loh, jadi dia dari mana ini, tulisan Yohanes ini dari mana? Itulah. Kau nggak bisa perhatikan kata-kata itu. Yohanes, murid itu memberikan kesaksian. Kesaksian apa? Kesaksian itu apa? Ya, kesaksian apa? Menyaksikan Yesus menyembuhkan orang sakit, Oke. memberikan orang Oke. orang mati dan lain sebagainya. Oke. Jelas dari situ. Berarti bukan firman dari Yesus ya? Salah satunya adalah firman yang disampaikan oleh Yesus kepada Itu. orang-orang. Terus kenapa kamu protes, blow on? Maka itu kau nggak nyampe di sana. Kau berpikir Saya bahwa bertanya, kitab kok itu- kenapa kamu bantah lagi, Enggak, blow gitu. on? Turun gitu kitab kepada nih Yohanes gitu. Blow on, blow on. Kamu kan udah mendengarkan Otakmu tuh nggak tadi. nyampe, Juma. Saya katakan si blow on Ya. ini Ya. bahwa Saya mau ketika Yohanes ini menerima Ya. pengajaran dari Yesus, Nah, sekarang pengajaran ya. Tadi kan firman ya, sekarang pengajaran. Apalagi? benar-benar idiot lah orang ini. Kalau Yesus mengajar, dengarkan Bahlul. Kalau Yesus mengajar, isi ajarannya itu adalah firman, tuyul. Tolong, dengar saya ngomong. Dia memberikan kesaksian. Si blow on ini. Iya, bukan firman. Kamu Bukan tuh firman. menuduh Yohanes idiot. Sebenarnya lu yang idiot, Juma. Bukan firman. Saya tidak menuduh, Lu yang dalilnya idiot. begitu. Tidak begitu dalilnya yang bunyinya mengatakan sebenarnya. Kisah para Pemahaman Rasul, idiot itu bukan pada Yohanes. Kisah para Rasul Salah. 4:13 yang mengatakan dia idiot. Saya mau tanya sama kamu. Kau pernah lihat orang ini? Udah, kamu turun ya. Kamu turun ya. 3 kali ya kau turunin saya. Penakut 1000 kau. kali. 1000 kali pun. Saya butuh orang Model pintar. kau nggak akan. Saya butuh orang pintar. Saya butuh orang pintar. Bukan modal babi. Orang pintar yang saya butuhkan, bukan congor babi, modal congor babi yang saya mau. Saya butuh orang pintar berdiskusi supaya oten-oten di bawah dapat edukasi.